Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Yahid? Alhamdulillah sehat walaupun suaranya agak habis Karena kebanjiran cok ya. Masuknya bulan Rabiul Awal ya. Kita diingat dengan satu peristiwa yang tidak kalah hebatnya juga ya, mengenang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, nah di sini ada beberapa pertanyaan yang kita sengaja kita kemas, kita susun biar teratur ya, biar pertanyaannya nggak melenceng kemana-mana. Nah sebelumnya boleh, ini sebelum kita berbincang atau ngobrol lebih lanjut atau dengan istilah ngobrol perkara ilmu. Nah, boleh disapa dulu teman-teman kita, saudara kita. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Samsul Hidayat dan biasa dipanggil oleh USG dengan panggilan Kang Yahid ya. Ya. Saya biasa memanggil beliau dengan sebutan Kang Yahid Ya, familiarnya dengan Kang Yahid. Kalau nama kampung saya Kang Yahid, nama pesantren saya sering dipanggil dengan nama Samsul. Kalau di guru-guru itu sering dipanggil dengan nama Daya. Oh itu ya? Ya, terserah orang mau manggil, yang penting itu nama saya. Jadi namanya banyak Kang? Namanya banyak. Dan mungkin penonton kita belum ngerti nih Kang. Ya. Sebenarnya Rizal ini orang kan banyak bertanya nih, banyak bertanya. Sebenarnya siapa sih guru beliau? Mungkin kawan-kawan, teman-teman, sahabat USG, inilah salah satu guru saya, memberikan masukan, nasihat, dan banyak-banyak lagi hal-hal lain. Mungkin ada yang mau disampaikannya? Kalau mengingat dari apa yang terjadi selama ini, kalau dengan Mas USG ini saya tidak asing. Sudah tidak asing ya? Sangat tidak asing, karena USG juga merupakan orang yang pandai mengambil kesempatan. Ya, mengambil kesempatan dalam banyak hal. Kesempitan ya. Ya, kesempatan itu diambil memang sangat cukup baik sekali. Di antaranya karena Mas USG ini juga pernah tinggal di tempat saya bertahun-tahun dan sudah dianggap keluarga. Sejak dari Bujang, dari Bujang sampai ke Bujang lagi. Sampai ke Bujang lagi. Yang kemudian banyak menimba ilmu, yang kemudian hari ini USG menjadi seorang yang luar biasa. Di samping menyebarkan agama Islam, juga sebagai seorang yang bisa mengobati secara alternatif, yang pasiennya juga sampai di mana-mana, bahkan sampai ke mancanegara. Oh, keren. Justru di sini saya selaku orang yang pernah dekat dengan USG merasa bangga karena USG sampai pada saat ini terus bisa menekuni bidangnya dengan baik, yang mana USG ini sudah mengambil dari gurunya, baik itu dalam masalah keilmuan secara syariat, juga mengambil keilmuan secara spiritualnya, dua-duanya digabung,
sehingga bisa menjadi seorang yang bisa mengobati secara alternatif spiritual dan juga berilmu sebagai seorang pendakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Untuk sekarang dan seterusnya. Amin. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Inilah kebanggaan dari seorang guru, tentunya ketika melihat muridnya punya ilmu yang bermanfaat. Terima kasih buat beliau yang begitu sangat luar biasa di dalam memuji seseorang. Wah, ini kita lanjut. Terus kita lanjut. Boleh, lanjut. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi atau Maulid Nabi. Nah, di sini kita mengambil satu dalil tentang bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang baik. Nah, berbicara tentang suri tauladan yang baik di dalam konteks kita ambil dari sisi pendidikan, ya, kita ambil dari sisi pendidikan. Nah, itu bagaimana sebenarnya, Kak? Berbicara tentang masalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Benar. Ini sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah ini menjadi suri tauladan yang baik? Kenapa tidak dari malaikat atau mungkin bahkan jin yang menjadi suri tauladan? Benar. Nah, mengambil dari itu karena Rasulullah itu adalah seorang manusia, maka seyogyanya yang namanya meniru, mencontoh, maka biasanya dari jenisnya sendiri. Yang paling gampang ayam, Harus nyontoh. ini nyontohnya tetap ayam. Terus kalau ayam itu nyontoh kambing, Makanya nggak ada berlaku ada ayam yang mengembek. oh benar. Nggak ada ayam yang mengembek, kemudian kambing, kemudian berkokok. Nggak ada. Nah, Yang enak, yang pas itu ayam nyontohnya ayam, kambing nyontohnya kambing, sapi nyontohnya sapi, manusia harusnya nyontohnya manusia. karena Rasulullah itu manusia. Karena Rasulullah itu manusia. Ketika manusia disuruh nyontoh malaikat, saya yakin nggak akan kuat, bingung, bahkan nggak akan kuat. Yang namanya malaikat nggak nikah, sementara manusia kalau nggak nikah, saya yakin mudah dia nggak pusing. Benar. Ya, itu diantaranya. Jadi berbicara masalah keteladanan Rasulullah, karena beliau adalah manusia, maka dari sisi apapun itu ada keteladanan pada diri Rasulullah. Jadi dilihat dari beliau sebagai seorang raja, beliau adalah seorang presiden, maka ketika seorang presiden mau mencontoh Rasulullah pernah jadi seorang presiden. Ketika orang mau nyontoh, ketika dia jadi seorang pebisnis, pedagang, Rasulullah pernah jadi seorang pedagang. Nah, Ketika orang mau nyontoh dalam hal masalah keluarga, Rasulullah punya anak, punya istri. Jadi semua sisi ada. Dalam masalah pendidikan, semuanya Rasulullah juga pernah menimba ilmu. Dan Rasulullah SAW adalah merupakan suri tauladan dalam setiap sisi kehidupan, komplit di dalam lengkap ya. lengkap. Ya. Mau dicontoh dari sisi manapun, Dari semua sisi ada. manapun semuanya ada. Apalagi dalam masalah pendidikan. Kita kalau berbicara masalah pendidikan, Ya. terutama pendidikan yang ada di Indonesia, Ya. ini semuanya, baik itu di PAUD, di SD, di SMA, SMK, kemudian Artinya pendidikan formal, pendidikan formal. ataupun pendidikan non formal seperti di pesantren, MDA, pendidikan agama yang lain. iya, semuanya itu dielulukan oleh negara agar supaya membentuk karakter. Nah, bicara tentang pendidikan, Kang ya. Kita bicara tentang pendidikan. Ada pendidikan formal, Ya. lalu ada juga pendidikan non formal. Nah, kalau di dalam pendidikan formal itu yang sudah barang pasti itu
ilmu yang dipelajari, bagaimana dia paham tentang ilmu tersebut, Ya. dia harus mengedepankan yang namanya kecerdasan. Akhirnya dia harus belajar, Ya. kayak gitu. Ya. Nah, kalau dalam pendidikan non formal itu bagaimana? Baik. Hal yang terjadi pada saat ini antara formal dengan non formal, Ya. seperti pendidikan di sekolah, memang kebanyakan yang paling diunggulkan itu adalah dalam masalah kecerdasan Dasar. secara umum ya. Bahkan syarat menuntut ilmu. Iya, itu Dalam kitab apa tuh? dalam taklim juga itu disebutkan. Dan kemudian dalam kitab Al-Ala itu juga termasuk yang pada syarat menuntut ilmu ada kecerdasan dasar. Yang kemudian secara umum kalau di pesantren tidak mengedepankan itu, tapi yang dikedepankan adalah masalah akhlaknya. Pertanyaannya kenapa? Nah, begitu. Baik, di sini mungkin para pemirsa tidak jangan sampai salah paham. Ya. Kalau kaitannya dengan karakter yang disuruh, yang sudah ada di dinas pendidikan ataupun di Kementerian Agama, Ya. semuanya mengacu pada satu hal, yaitu pendidikan karakter. Sebenarnya yang diinginkan antara di pesantren dengan di pendidikan formal sama-sama, yang paling penting itu adalah karakternya yang dibangun. Agar supaya anak ini menjadi orang yang berakhlak, menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang sopan santun. Dan di dunia pesantren juga sama, sebenarnya itu yang diinginkan, hanya saja mungkin dalam prakteknya yang mungkin berbeda. Karena kalau di pesantren secara umum, pertama mereka akan memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Iya, Pasti dipisahkan. masih dipisahkan. Ya, karena mau tidak mau akan ada hal yang menghambat kecerdasan manusia, di antaranya adalah maksiat. Iya. Dan termasuk di antaranya adalah memandang ke lain jenis. Maksiat bukan Ya. makanan yang bergizi khasiat. Ya, bukan. Makanan yang bergizi dan berhasil itu bukan. Itu adalah maksiat yang mana kita dituntun dalam syariat untuk tidak memandang orang yang bukan muhrim. Benar. Dan ini memang saya rasakan sekali, karena saya juga pernah merasakan di dunia formal dan juga di pesantren. Mohon maaf, di pesantren, karena pesantren saya itu berada di jurang yang ketika dia sudah naik 4 tingkat baru sama dengan bangunan-bangunan yang lain. Itu di daerah mana? Di daerah Magelang. Ya. Jadi 4 tingkat itu baru sama dengan yang lain, sehingga kita tinggalnya berada di 3 tingkat yang bawah. Sehingga selama kita berada di dalam pesantren, maka kita tidak akan melihat yang namanya cewek. Nggak pernah melihat cewek. Jadi kalau tidak libur, tidak melihat cewek. Jadi kalau mau melihat perempuan harus libur dulu. Iya, libur lah baru bisa melihat perempuan, walaupun hanya sekilas. Yang kedua modal nekat kan? Ya, kalau mau nekat, kalau mau nekat. Nah, itulah keadaan saat ini. Sehingga ketika saya berada di dunia formal, itu ternyata ada bercampur antara laki-laki dan perempuan. Walaupun secara umum itu memang tidak dipermasalahkan ya, ketika kita mau menjaga dan menjaga jarak. Namun itu perbedaannya. Sehingga ketika saya di pesantren, maka tuntutan yang ada di pesantren itu adalah bagaimana anak itu bisa menjadi orang yang tanggung jawab, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang akhlaknya mulia. Ini beda. Bedanya lagi ketika di formal, ya, ketika ada guru yang sedang lewat atau Pak Kiai atau Ustadz yang sedang lewat, maka mereka seakan biasa saja. Bahkan mungkin dia lewat di depannya biasa saja. Tapi ketika di pesantren, Masya Allah, ketika ada kiai lewat, itu mereka akan taklim, minimal menundukkan kepala, minimal kepala. Ya, kalau memang bisa, jangan sampai kiai lewat, kiainya melihat kita. Seperti itu sangat luar biasa ya. Nah, itu sehingga kesopanan,
itu sangat menjadi nomor satu di dunia pesantren. Namun sebenarnya ketika melihat dari apa tujuan dari pendidikan di dunia formal, sebenarnya sama ya. Iya, mereka menginginkan agar anak ini nanti akan tumbuh yang namanya kesopanan, tumbuh yang namanya adab yang baik. Bagaimanapun ya, meskipun pendidikannya itu formal, ya tetap dididik juga bagaimana untuk menjadi generasi yang beradab. Iya, ya tetap. Dan ketika saya menanya kepada guru-guru yang lain, sebenarnya sama. Yang paling terpenting itu di dunia formal juga tetap masalah akhlak. Pandai pun seperti apapun anak kita, tapi ketika dia tidak beradab dengan kita, kemudian tidak tanggung jawab dengan segala apa yang dia lakukan, atau dia melakukan melanggar tata tertib sekolah, dia akan tetap mendapatkan hukuman. Wih, ini luar biasa sahabatku ya. Penjelasan yang begitu sangat detail dan komplit. Ya, seperti itu yang adanya, yang pernah saya rasakan. Sisi bagaimana kita meneladani Rasulullah, kan begitu, kita meneladani Rasulullah. Nah, kalau tadi kita mengambil dari sisi pendidikan, sudah panjang lebar nih dijelaskan oleh kakak. Terus, nah kita mengambil dari sisi keluarga. Nah, ini bagaimana? Tapi nanti dulu. Kita jeda sebentar ya. Ini dialog yang luar biasa. Dan ini perdana sekali ya kita melakukan program ngobrol perkara ilmu. Kita akan kembali setelah yang para sahabat USG dimanapun kalian berada yang masih mengikuti program kami ngobrol perkara ilmu. Nah, berbicara tentang contoh, Rasulullah itu bisa menjadi contoh dan juga bisa memberi contoh. Nah, tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang pendidikan, bagaimana untuk menciptakan generasi yang berakhlak, generasi yang beradab, generasi yang beretika sesuai dengan hadis Rasulullah tentang aku, kata Rasulullah, diutuskan di permukaan bumi ini tidak ada lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, berbicara tentang akhlak, konteks keluarga ini seperti apa? Baik, contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia biasa yang kemudian beliau mempunyai istri dan mempunyai anak. Yang ini adalah merupakan hal yang perlu dicontoh oleh seluruh umat Islam tentunya, karena pasti dan pasti setiap orang menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka tidak ada lain, kita harus bisa mencontoh apa yang ada pada diri Rasulullah. Walaupun barangkali kita tidak bisa mencontohnya 100%, namun paling tidak kita berusaha, satu. Yang kedua, minimal dengan adanya kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Rasulullah, yang kemudian menjadi barometer kita dalam melakukan aktivitas dalam keluarga ini, tentunya nanti akan punya nilai pahala satunya, karena kita ingin mencontoh Rasulullah. Kalaupun kita tidak bisa mengikuti Rasulullah, paling tidak kita sudah berusaha untuk seperti Rasulullah. Walaupun kita, saya yakin,
tidak akan bisa sebenarnya mirip tidak akan semirip beliau. Namun itu sudah menjadi contoh, karena tentunya ketika sosok yang menjadi contoh itu adalah orang yang memang punya jaminan untuk mendapatkan kemewahan di akhirat, untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Paling minimal kita nantinya akan bisa menjadi orang yang mendapatkan syafaat beliau Rasulullah SAW. Maka dalam konteks keluarga banyak hadis-hadis Rasulullah menyampaikan dalam kehidupan keluarga, ya, banyak hadisnya. Namun satu hal, dalam keluarga Rasulullah ini pernah beliau mengatakan tuba liman malaka lisanahu, kemudian wawasyahu baituhu, kemudian lagi wabaka ala khotiatihi. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, tuba liman malaka lisanahu, sangat-sangat beruntung orang yang mampu menjaga lisannya. Dalam hal ini Rasulullah sebagai contoh ini memberikan contoh bahwa beliau adalah orang yang sangat-sangat menjaga lisannya. Berbicara yang baik-baik ya. Dalam bicara kesopanannya dengan orang tua, kemudian ketika beliau itu memberikan nasihat kepada orang lain, itu sangat luar biasa. Cara menegur istri, uswatu hasanah. Jadi contoh terbaik. Jadi ketika beliau menegur orang lain, cara beliau kemudian memanjakan istrinya, cara beliau kemudian menghormati istrinya, ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ketika Rasulullah hidup bersama istrinya, Rasulullah tidak pernah membentak istrinya, tidak pernah. Rasulullah juga tidak egois. Ingat ketika Rasulullah sangat romantis ya. Ketika Rasulullah memanggil istrinya, Rasulullah nggak pernah memanggil dengan nama-nama, tapi dengan panggilan kesayangan, panggilan kemuliaan, panggilan kehangatan. Nah, ini hendaknya kita harus bisa meniru. Jangan pula kita kemudian dengan istri kita panggil namanya saja. Nah, kalau bisa kita memanggil istri kita itu dengan nama yang lain daripada yang lain, tapi menyenangkan bagi istri kita. Harus beda. Iya. Apa romantis? Ya. Romantis. Ya, Bumairo. Wahai perempuan yang kemerah-merahan pipinya. Ini kan. Namun Rasulullah memberikan contoh kita memuliakan orang istri, karena Rasulullah adalah orang yang mengangkat harga derajatnya seorang wanita. Karena Rasulullah maka wanita itu menjadi mulia. Ya. Kalau kita bicara tentang peristiwa sebelum Rasulullah itu, mungkin perempuan pada saat itu sangat tidak dihargai. Sangat tidak dihargai. Namun ketika ada Rasulullah, maka perempuan sangat dihargai. Saya sampai teringat kisahnya Umar bin Khattab. Nah, itu gimana? Ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Paling dekat, ya kan? Umar, Abu Bakar ini adalah orang yang terdekat. Padahal sebelum masuk Islam, Umar itu mungkin Mas USG itu sudah tahu bagaimana kisahnya Umar bin Khattab. Kerasnya itu seperti apa? Kejamnya sangat luar biasa. Tapi suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah dan juga dia sahabatnya Umar bin Khattab. Suatu ketika seperti ini. Ini bagi pemirsa yang mungkin istrinya yang model-model istri sekarang ini. Rata-rata istri lebih galak daripada suami. Mungkin hal ini menjadi pedoman. Namun Umar ini suatu ketika datang sahabatnya datang mau curhat sama Umar. Mau curhat sama Umar kaitannya dengan masalah istrinya yang ngomel terus ini loh. Ternyata istri si sahabat Umar itu orangnya itu ngomel, suka marah.
Iya, terus. Maka kemudian ketika beliau datang sampai di depan pintu rumahnya Umar bin Khattab, maka kemudian ketika dia mau mengetuk pintunya, ingin bertemu dengan Umar bin Khattab, nggak jadi mengetuk pintu. Apa masalahnya? Karena waktu itu beliau mendengar Umar bin Khattab sedang dimarahi sama istrinya, sedang diomelin sama istrinya. Ya, yang kemudian karena kejadian itu, maka sahabat Umar ini kemudian mau permisi pulang. Namun ketika dia belum jauh, Umar bin Khattab keluar. Ya kalau bahasanya kita, kemudian sahabat Umar dipanggil, bro, sini bro. Sahabatnya sahabatnya dipanggil oleh Umar. Tapi sahabatnya ini tadi seakan-akan mau masuk, tapi seakan enggak, karena enggak enak tentunya. Maka kemudian tetap dipanggil oleh Umar, sehingga kemudian sahabatnya ini pun kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah itu beliau pun menanyakan, kamu mau apa kesini? Kemudian sahabat ini, wahai Umar, saya datang ke sini sebenarnya mau curhat yang kaitannya dengan istri saya yang suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. Maka kemudian ketika saya datang ke rumah engkau, ternyata istri engkau pun sedang marah dengan sama kasusnya sama ngomel. Tapi yang saya perhatikan dari apa yang dilakukan oleh istri engkau, tapi engkau tidak menjawab satupun. Nah, maka kemudian Umar bin Khattab kemudian menjawab kepada sahabatnya, wahai sahabatku, saya kenapa tidak berbicara ketika istri saya sedang marah? Kenapa kemudian saya tidak marah dengan istri saya? Karena istri saya itu ngomel. Tidak ada lain, saya sangat menghargai seorang wanita. Kenapa? Walaupun seorang wanita dia berada di rumah, namun karena dialah maka keluargaku kemudian bisa diurusi. Karena istriku, dia yang menjaga anakku. Istriku yang mencucikan pakaianku. Istriku yang memasak untukku. Dan banyak hal yang lain dilakukan oleh istriku untuk memenuhi apa yang aku inginkan. Maka oleh karena itulah, walaupun istriku marah, namun saya tetap menghargai dia. Sekelas Umar bin Khattab. Sekelas Umar. Nah, mungkin artinya ini memberikan pelajaran kepada kita. Begitu luar biasanya Umar bin Khattab, yang tentunya Umar bin Khattab bercermin atau berkaca dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah sangat-sangat menghargai seorang wanita. Bahkan masuk di Al-Quran ada satu surat surat An-Nisa, sampai surat An-Nisa, Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya, yang ini memberikan aturan kepada kita semuanya bahwa memang laki-laki itu lebih kuat dari wanita, yang kemudian wanita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang memuliakan. Walau bagaimanapun keadaannya, maka dalam hal berkeluarga, hal yang perlu kita jauhi adalah talak. Itu adalah talak. Bagaimanapun permasalahan, seorang berkeluarga pasti ada permasalahan. Namun bagaimana kita menghadapi permasalahan, maka itu kembalikan kepada apa yang kita mungkin bisa kaji pada diri Rasulullah, yang kita bisa kaji pada diri para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kalau berbicara tentang keluarga, bagaimana untuk menciptakan baiti jannati, yang rumahku adalah surgaku. Baiti jannati dalam konteks keluarga. Ini masih melanjutkan tadi tuba liman malakari sanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khotiyatihi. Yang pertama, agar supaya keluarga itu bahagia.